Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini aku ingin membahas tentang sejarah, aliran, pemahaman golongan dalam Islam. Ada beberapa golongan, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Najariyah, ada Musyabbihah, ada paham Ibnu Taimiyah, Wahabi, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama langsung aja kita membahas tentang golongan Syiah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, pembahasan kali ini berdasarkan referensi dari buku I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Cetakan pertama pada tahun 1978, cetakan kedua pada tahun 2001, cetakan ketiga 2002, dan ini cetakan ketiga. Ini membahas secara detail berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan dalil-dalil ayat Al-Quran, mana yang sesuai dan tidak sesuai itu dibandingkan berdasarkan dalil yang ada. Oke, pemahaman Syiah. Abdullah bin Sabah adalah tokoh pelopor aliran pemahaman Syiah. Siapa Abdullah bin Sabah ini? Abdullah bin Sabah ini adalah tokoh pendeta Yahudi dari Yaman. Dia masuk Islam, bisa dikatakan mu'alaf. Nah, ada sejarah mengatakan bahwa dia masuk Islam guna untuk merusak Islam dari dalam. Nyatanya, dia membangun golongan pemahaman aliran baru yang bisa disebut dengan Syiah. Ketika itu, Abdullah bin Sabah mau datang ke Madinah. Dia mau pergi ke Madinah. Dia berharap ketika dia sampai ke Madinah, dia disambut gembira oleh pemimpin pada masa itu. Pemimpin pada masa itu adalah Utsman bin Affan. Ketika dia sampai ke sana di Madinah, nyatanya dia tidak terlalu direspon, dia tidak terlalu disambut gembira, tidak terlalu dihormati oleh Utsman bin Affan. Sehingga timbullah kebencian. Abdullah bin Sabah ini murka kepada Utsman bin Affan. Sehingga Abdullah bin Sabah membangun gerakan anti Utsman, khalifah pada waktu itu, dan menjunjung tinggi Ali karamallahu wajhah. Jadi apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, meleset harapannya. Pada waktu itu dia pergi ke beberapa daerah untuk menyebarkan isu, membangun propaganda sesama Islam. Dia mengatakan bahwa Utsman tidak layak lagi menjadi pemimpin karena dia melakukan kesalahan, menghilangkan cap stempel cincin dari Nabi Muhammad SAW, dan dia mengangkat pejabat pada masa itu dari golongan-golongannya. Itu yang dia sebar. Dia ke beberapa daerah, setidaknya ada 3 pemahaman aliran yang dia sebar pada masa itu. Yang pertama, Al-Wisayah. Apa itu Al-Wisayah? Al-Wisayah itu artinya wasiat. Jadi dia beranggapan bahwa orang yang mendapatkan wasiat menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat adalah Ali karamallahu wajhah. Jadi siapapun yang memimpin selain Ali karamallahu wajhah, dia dikatakan pengkhianat. Dia mengambil hak orang lain dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita simpulkan bahwa pemahaman Al-Wisayah tidak menganggap Abu Bakar sebagai pemimpin. Umar tidak dianggap sebagai pemimpin. Utsman sama seperti itu. Ini dibangun oleh Abdullah bin Sabah karena kebencian dia kepada Utsman dan khalifah sebelumnya. Itu yang pertama, Al-Wisayah. Orang yang mendapatkan wasiat menjadi pemimpin adalah Ali karamallahu wajhah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, yang kedua Ar-Raja'ah. Apa itu Ar-Raja'ah? Dari kata bahasa Arab roja'a yarji'u. Roja'a yarji'u itu artinya kembali pulang, kembali atau pulang. Nah, dia beranggapan bahwa Ali karamallahu wajhah suatu saat nanti akan lahir kembali untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman di hari akhir nanti. Sama halnya seperti Nabi Isa. Bagaimana Nabi Isa nanti datang di akhir zaman, begitu juga dengan Ali karamallahu wajhah. Dan diriwayatkan dari ahli tarikh,
Ibnu Hazm mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah pernah mengatakan, jikalau kamu membawa otak Ali ke hadapanku 1000 kali, maka aku tidak akan pernah percaya bahwa dia sudah meninggal. Dan dia tidak pernah menganggap bahwa Ali wafat atau meninggal dibunuh. Ini pemahaman yang kedua. Rojah kembali dan tidak pernah meninggal. Nah, yang ketiga itu pemahaman ketuhanan Ali. Dia beranggapan bahwa ada unsur ketuhanan yang bersemayam di tubuh Ali. Jadi dalam tubuh Ali itu ada bersemayam Tuhan dalam tubuhnya, ada unsur-unsur ketuhanan. Sehingga dia mengatakan bahwa suara petir itu adalah suara Ali, kilatnya itu adalah senyum Ali. Bahkan suatu ketika dia pernah berbicara dengan Ali, mengatakan bahwa Ali, engkau adalah seorang pemimpin yang terdapat unsur ketuhanan dalam tubuh, dalam jasadmu, bersemayam Tuhan dalam tubuh. Bahkan ketika itu Ali marah kepada Abdullah bin Sabah. Itu 3 pemahaman. Al-wisayah, wasiat yang diberikan menjadi pemimpin adalah Ali. Wasiat yang mendapat pemimpin adalah Ali. Nah, yang kedua, ar-roja'ah, artinya kembali, bahwa suatu saat nanti Ali karamallahu wajhah itu akan kembali untuk menegakkan kebenaran, dan tidak pernah Ali itu meninggal dunia atau terbunuh. Nah, yang ketiga, ketuhanan Ali. Dia beranggapan bahwa ada unsur ketuhanan bersemayam di tubuh Ali. Ada unsur ketuhanan, Tuhan bersemayam di tubuh Ali. Nah, itu maksudnya. Nah, singkat cerita, Utsman bin Affan meninggal dunia karena terbunuh. Dan umat Islam sepakat mengangkat Ali karamallahu wajhah sebagai khalifah yang keempat. Khalifah umat muslim, pemimpin umat muslim yang keempat. Nah, pada kepemimpinan Ali karamallahu wajhah ini ada beberapa golongan. Timbul beberapa golongan lagi. Yang pertama, jadi begini. Waktu kepemimpinan Utsman ada golongan, tapi golongan ini belum begitu besar, masih gerakannya sembunyi-sembunyi yang dibangun oleh Abdullah bin Sabah. Nah, ketika Utsman meninggal, Khalifah Ali, kepemimpinan Ali, timbul beberapa golongan lagi. Bukan hanya golongan Abdullah bin Sabah, tapi ada beberapa golongan. Siapa itu? Yang pertama golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Golongan pertama ini menganggap bahwa Ali karamallahu wajhah adalah pemimpin pada masa itu. Sepakat menyokong, mendukung Ali menjadi pemimpin. Itu yang pertama, golongan Aswaja dengan Syiah sepakat mengakui kepemimpinan Ali. Golongan yang kedua diketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa Muawiyah bin Abi Sufyan ini? Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah wali gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Dia gubernur dari Damaskus, Damsyik, Syria. Jadi golongan ini menganggap bahwa mereka tidak pernah mengakui Ali sebagai khalifah. Mereka bahkan menuduh Ali ikut campur dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi golongan yang kedua ini yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali. Dan yang kedua, mereka menuduh bahwa Ali ikut campur dalam pembunuhan Utsman bin Affan, pemimpin sebelumnya. Nah, jadi pada masa itu ada 2 pemimpin. Yang pertama dari golongan Ali beserta umat muslim lainnya, yang kedua dari golongan Muawiyah dan pengikutnya. Nah, jadi pada masa kepemimpinan Ali karamallahu wajhah ada 2 pemimpin, Muawiyah dan Ali. Nah, golongan yang ketiga, tadi yang pertama udah, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah golongan dikepalai oleh Siti Aisyah Ummul Mukmin, ibunya orang-orang mukmin. Golongan yang ketiga, golongan ini diketuai oleh Siti Aisyah Ummul Mukmin, ya, ibunya orang-orang muslim, ibunya orang-orang beriman, mukmin orang yang beriman. Nah, golongan ini diikuti oleh Talhah dan Zubair. Jadi Siti Aisyah, Talhah dan Zubair ini mereka adalah sahabat
dekat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali karamallahu wajhah dan juga tidak menuduh Ali ikut campur dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Ini golongan yang ketiga. Nah, golongan yang keempat ini diketuai oleh Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Khalifah kedua Umar bin Khattab. Ya. Dan diikuti oleh Muhammad bin Salamah, Utsman bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, golongan ini tidak mendukung Ali sebagai pemimpin dan juga tidak mengakui Muawiyah sebagai pemimpin dan juga tidak ikut menuduh bahwa Ali ikut campur dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi dia lebih sifatnya netral, tidak ikut campur dalam situasi politik pada masa itu. Ya, kalaupun mereka mendengar isu perselisihan di antara kedua belah pihak ataupun perselisihan antara umat muslim pada masa itu, ya jadi mereka tidak ikut campur dalam perselisihan umat muslim. Nah, jadi itulah golongan-golongan ketika Ali karamallahu wajhah menjadi pemimpin setelah wafatnya Utsman bin Affan. Setidaknya ada 4 golongan tadi. Selanjutnya, peperangan sesama Islam, peperangan sesama muslim. Ketika timbul golongan muslim, terjadi peperangan sesama muslim. Yang pertama yaitu perang Jamal. Perang ini antara Siti Aisyah Ummul Mukmin dengan Ali karamallahu wajhah. Terjadi perselisihan. Perang ini dikatakan perang Jamal. Kenapa dikatakan Jamal? Karena Jamal itu artinya onta. Pada masa peperangan itu Siti Aisyah menggunakan onta. Nah, singkat cerita, perang ini dimenangi oleh Ali karamallahu wajhah. Ali membawa pasukan berkisar 200.000 dan Siti Aisyah kurang lebih seperti itu. Ketika itu Talhah dan Zubair meninggal, terbunuh akibat perang, dan Siti Aisyah ditawan oleh Ali. Namun akhirnya dibebaskan kembali karena menghargai, menghormati dia sebagai Ummul Mukmin, istri Nabi Muhammad SAW. Setelah perang ini terjadi, maka timbul perselisihan pemahaman antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwa siapapun yang terbunuh pada peperangan antara Siti Aisyah dengan Ali dikatakan syahid. Siapa yang pendapatnya benar, dia mendapatkan pahala syahid 2. Siapa yang salah pendapatnya, maka dia mendapatkan pahala syahid 1. Kenapa demikian? Karena perselisihan ini antara imam mujtahid yang mulia. Ali, kita Ahlussunnah wal Jamaah menganggap Ali mulia, Siti Aisyah mulia. Ketika terjadi perselisihan, dua-duanya mendapatkan pahala syahid. Ini ya dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Syiah. Syiah tidak menganggap Siti Aisyah sebagai orang yang mulia. Orang Syiah menganggap Siti Aisyah dilaknat beserta pengikutnya, bahkan kekal dalam api neraka. Kenapa demikian? Karena Syiah menganggap bahwa siapapun yang melawan, menentang pemimpin, maka dia dikatakan sesat dan kekal dalam api neraka. Kafir, kata mereka. Itulah perbedaan antara Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Mulai timbul ini pemahaman-pemahaman. Awalnya hanya sekedar golongan-golongan sehingga menjadi aliran pemahaman. Nanti akhirnya akan saya bahas. Peperangan selanjutnya antara sesama Islam yaitu antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, peperangan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib ini disebut dengan Perang Siffin. Ada yang beranggapan bahwa Perang Siffin ini disebut karena peperangan ini terjadi di suatu daerah namanya Siffin. Perselisihan ini mengakibatkan peperangan yang sangat-sangat luar biasa. Ini tercatat dalam sejarah, memakan banyak korban, peperangan sesama muslim. Nah, pada masa itu, singkat ceritanya, peperangan hampir dimenangi oleh kelompok Ali karamallahu wajhah. Dan Muawiyah hampir kalah. Pasukan Muawiyah terkocar-kacir, ya tak menentu karena kewalahan menghadapi pasukan dari Ali.
Tapi tidak kalah begitu saja. Sebelum Muawiyah kalah, mereka menyusun strategi, menyusun siasat. Ya, sehingga kelompok Muawiyah mengangkat senjata mereka. Di ujung senjata mereka terdapat ayat Al-Quran. Artinya apa? Sudah, peperangan ini kita selesaikan sampai di sini. Kita kembali kepada tahkim. Tahkim itu kembali kepada hukum Al-Quran dan Sunnah berdasarkan syariat-syariat Islam. Kita kembalikan kepada umat Muslim. Itu kata golongan Muawiyah pada masa itu. Awalnya Ali tidak menerima, karena apapun ceritanya, yang menjadi pemimpin pada masa itu adalah Ali. Ya. Kita berada di posisi yang benar. Terus saja kita lawan sampai mereka mengakui kekalahan dan mengakui kita pemimpin. Tapi ada golongan Ali mengatakan, udah, kita ikuti saja, kita kembalikan kepada tahkim. Atau bahasa sekarangnya itu namanya arbitrase. Ya. Satu golongan mereka menganggap udah kita kembali ke tahkim. Ada lagi golongan yang mengatakan, tidak usah ikut kepada tahkim, kita adalah orang yang benar. Ali adalah pemimpin, siapa yang menantang Ali, dialah musuh. Kita lawan aja sampai dia kalah. Nah begitu, berarti ada dua golongan nih dari rombongan Ali. Satu yang mendukung, satu yang menolak. Nah, akhirnya Ali memutuskan untuk kembali kepada tahkim. Setelah perang, ditunjuklah delegasi antara dua belah pihak dari golongan Ali dan golongan Muawiyah bin Abi Sofyan. Dari golongan Ali dikepalai oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan dari golongan Muawiyah dikepalai oleh Amr bin As. Jadi dua orang ini adalah delegasi antara Muawiyah dan Ali karamallahu wajhah. Sehingga pada akhirnya dikumpulkanlah seluruh umat muslim untuk menyepakati siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, sebelum delegasi ini berbicara di depan umat muslim, mereka menyepakati bahwa untuk saat ini tidak ada pemimpin. Dari golongan Ali menyepakati bahwa nanti disampaikan bahwa Ali diberhentikan menjadi pemimpin, jadi khalifah. Begitu juga delegasi dari Muawiyah mengatakan bahwa Muawiyah berhenti menjadi pemimpin. Pada masa itu tidak ada pemimpin karena kita kembali ke tahkim. Kita akan berembuk diskusi siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya, diserahkan kepada hukum dan umat muslim pada masa itu. Nah, pada masa itu dimintalah, ya, Amr bin As meminta Abu Musa al-Asy'ari lebih dahulu menyampaikan pidatonya. Dan ini disepakati, Abu Musa al-Asy'ari lebih dulu menyampaikan pidato, mengatakan kepada umat muslim bahwa Ali karamallahu wajhah diberhentikan menjadi pemimpin untuk saat ini. Nah, selesai berpidato, lanjut kepada delegasi dari Muawiyah bin Abi Sofyan yang dikepalai oleh Amr bin As. Nah, ketika dia berpidato, dia tidak menyampaikan sesuai dengan kesepakatan di awal. Dia mengatakan bahwa kita sudah mendengarkan, kurang lebihnya seperti ini ya, intinya seperti ini. Kita sudah mendengarkan bahwa Ali sudah berhenti menjadi pemimpin, dan yang menjadi pemimpin sah pada saat ini adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Ya, artinya Ali karamallahu wajhah beserta golongannya dikecohkan, dibohongi, dilabui oleh golongan Muawiyah bin Abi Sofyan. Ketika itu dari golongan Muawiyah tepuk tangan, bersorak, dan golongan Ali murka, dan bahkan ada yang keluar dari barisan Ali. Nah, ketika tahkim itu terjadi, maka timbul lagi satu aliran yang disebut dengan Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij itu artinya keluar, dari bahasa Arab artinya keluar. Nah, golongan ini tidak sepakat dengan Ali, ya, membenci Ali. Awalnya Khawarij ini adalah golongan dari Ali karamallahu wajhah, tapi karena Ali ini ikut menyetujui kembali kepada tahkim, sehingga golongan ini membenci Ali. Golongan Khawarij ini membenci Ali, membenci Muawiyah, membenci delegasi dari Muawiyah itu, ya. Delegasi Amr bin As itu adalah ahli strategi ulung pada masa itu, ya. Mereka membenci ini. Terbunuhnya
Ali bin Abi Thalib, terbunuhnya khalifah keempat. Siapa yang membunuh Ali? Yang membunuh Ali ini adalah golongan dari Khawarij. Ya, dari golongan Khawarij itu mengutus orang untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan Ali karamallahu wajhah. Jadi Khawarij itu berencana membunuh 3 orang ini, tapi yang terbunuh hanya Ali karamallahu wajhah. Singkat cerita, Ali pun terbunuh dan umat muslim Syiah sepakat untuk mengangkat Hasan sebagai pemimpin khalifah pengganti ayahnya. Ya, umat muslim menganggap bahwa Hasan pemimpin khalifah ke-5. Berbeda dengan Syiah. Syiah menganggap Hasan sebagai pemimpin khalifah ke-2. Yang pertama Ali, yang kedua Hasan. Namun setelah 2 bulan menjadi khalifah, Hasan menyerahkan jabatan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa demikian? Karena Hasan tidak ingin ada perpecahan, perselisihan terus-menerus antara umat muslim, sehingga dia merelakan kepemimpinan ini diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan agar keadaan lebih kondusif. Namun Syiah secara diam-diam, awalnya Syiah tidak terima, tapi bagaimanapun juga Hasan itu adalah imam mereka, pemimpin mereka. Mau tidak mau mereka menerima. Namun orang Syiah mengangkat secara diam-diam Husain, saudaranya Hasan, sebagai pemimpin mereka, khalifah yang ketiga. Ya, Syiah menganggap Husain itu adalah pemimpin khalifah yang ketiga. Nah, pada masa itu Muawiyah menjadi pemimpin, menggantikan Hasan. Pada masa kepemimpinan Muawiyah ini Islam cukup luas, ya, tersebar ke beberapa daerah termasuk ke Asia. Pada masa kepemimpinan Muawiyah, setelah 20 tahun menjadi pemimpin, sebelum Muawiyah meninggal, dia mewarisi kepemimpinannya kepada anaknya, Yazid bin Muawiyah. Setelah itu, gimana ya, aku singkat cerita aja lah, karena kalau secara detail ini mau berjam-jam membahas tentang satu golongan saja. Karena setelah ini nanti ada namanya peristiwa pembunuhan, ya, Husain dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah, walaupun bukan dia yang membunuh, tapi atas perintahnya. Langsung aja lah kita ke beberapa pemahaman yang memang dianut oleh golongan Syiah. Oke, baik, langsung aja kita ke pembahasan tentang pemahaman aliran golongan Syiah. Yang pertama tentang wasiat Nabi Muhammad SAW. Golongan Syiah menganggap bahwa Nabi Muhammad memberikan wasiat ketika Nabi Muhammad meninggal, maka yang menjadi pemimpin adalah Ali karamallahu wajhah. Dan siapapun yang merebut hak Ali sebagai khalifah, maka dia dikatakan kafir, pengkhianat, tidak taat kepada Nabi Muhammad, dan dinyatakan masuk api neraka. Jadi golongan Syiah menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman kafir dan kekal di dalam api neraka. Nah, yang kedua tentang imam. Kaum Syiah menamakan pengganti Nabi dengan imam, sedangkan kaum Ahlussunnah wal Jamaah menamakan dengan khalifah. Golongan Syiah mengatakan bahwa imam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi mereka percaya kepada imam. Imam itu adalah salah satu rukun iman mereka. Tidak percaya kepada imam maka dikatakan kafir ataupun munafik. Amalan-amalan manusia di akhirat akan dihadapkan kepada nabi dan imam-imamnya. Imam mengetahui segala isi kitab-kitab yang diturunkan Allah, dan imam itu maksum, tidak mendapatkan dosa dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang Ahlul Bait, famili orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Menurut kaum Syiah, Ahlul Bait ialah Siti Fatimah, suami Siti Fatimah yaitu Sayyidina Ali, anaknya Hasan dan Husain, begitu juga dengan menantu dan cucu-cucu Nabi.
Selain dari itu dikatakan bukan ahlul bait. Ya. Termasuk Siti Aisyah, istri Nabi, mereka tidak menganggap bahwa beliau adalah orang-orang ahlul bait. Selanjutnya tentang pandangan sebagian kaum Syiah terhadap 3 khalifah. Ya. Suatu i'tiqad yang sangat salah dan sangat berbahaya dari sebagian kaum Syiah ialah menganggap bahwa ketiga orang khalifah Nabi, yang pertama Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu adalah perampok yang terkutuk, yaitu orang-orang yang merampas kekuasaan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Selanjutnya tentang kajian Abdullah bin Saba. Di antara aliran-aliran dalam Syiah terdapat aliran Sabaiyah, yaitu aliran Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba menyiarkan dengan dongeng-dongeng yang tidak masuk akal bahwa Sayyidina Ali ketika dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, maka yang terbunuh hanyalah orang yang serupa dengan Ali. Sedangkan Ali naik ke langit serupa dengan Isa yang naik ke langit ketika hendak dibunuh. Suara-suara guruh petir adalah suara Sayyidina Ali yang marah. Nah, sedangkan kilatnya itu disebut dengan senyum Ali karamallahu wajhah. Itulah yang disiarkan oleh Abdullah bin Saba. Jadi ketika pemahaman Syiah, golongan Syiah mendengar suara petir, lantas mereka mengucapkan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, salam atasmu pemimpin raja orang-orang mukmin. Ya, selanjutnya tentang pemahaman arwah turun temurun. Sebagian kaum Syiah adalah orang yang mempercayai bahwa ruh imam-imam itu turun temurun. Dari Imam Ali turun ke bawah, turun lagi ke bawah sampai kepada imam yang ke-12 sehingga ruh itu menjadi sangat-sangat suci. Nah, selanjutnya paham wahdatul wujud, ya. Di antara pahamnya yang ganjil yaitu bahwa yang ada itu pada hakikatnya adalah Tuhan. Jadi segala macam bentuk benda yang ada di muka bumi itu adalah Tuhan. Kalau engkau melihat sesuatu benda, maka itu adalah Tuhan. Jadi pemahaman ini menganggap bahwa segala bentuk yang ada di bumi, segala bentuk yang kita lihat itu adalah bentuk dari Tuhan. Selanjutnya tentang hadis-hadis yang diterima. Walaupun kaum Syiah mengatakan bahwa mereka mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul, tetapi yang dikatakan sunnah Rasul itu oleh mereka hanyalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imamnya saja. Hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh imam-imamnya semuanya ditolak dan tidak diterima. Jadi hadis yang mereka terima itu diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, dan sesudah itu yang dimajukan oleh imam-imam mereka yang 12. Jadi mereka dari golongan Syiah ini menganggap ada 12 imam secara turun-temurun. Selanjutnya tentang Quran Mushaf. Sebagian kaum Syiah berpendapat bahwa Quran yang dipakai ialah Quran Mushaf Ali. Sedangkan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Mushaf yang dipakai ialah Mushaf Utsman, yaitu sebagian mushaf-mushaf yang tersiar di Indonesia sekarang. Jadi mereka beranggapan bahwa Quran yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mushaf dari Utsman itu tidak sempurna, dan mereka menyempurnakan itu, disebut dengan Mushaf Ali, dan mereka menganggap bahwa Quran mereka lah yang paling benar, paling sempurna, ya. Namun Quran antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah itu mempunyai beberapa perbedaan, walaupun ada sebagian yang sama. Nah, selanjutnya tentang i'tiqad at-taqiyah. At-taqiyah artinya menyembunyikan faham, ya. Salah satu pokok dari kaum Syiah adalah at-taqiyah, yaitu membunyikan faham yang sebenarnya melahirkan daripada yang ada dalam hatinya. Ya, artinya at-taqiyah ini menyembunyikan sesuatu pemahaman yang ada pada dirinya ataupun yang ada dalam hatinya. Atau yang disebut dengan at-taqiyah sama dengan pembohong. At-taqiyah itu bisa dikatakan menyembunyikan pemahaman atau kebohongan. Mereka kaum Syiah kalau melihat bahwa yang berkuasa itu kaum Ahlus Sunnah ataupun yang tidak seperti pemahaman mereka, yang tidak segolongan dengan mereka, mereka berpura-pura untuk mengikuti yang berkuasa pada masa itu. Kalau Khawarij yang berkuasa, maka mereka berpura-pura Khawarij. Kalaupun Mu'tazilah yang berkuasa, mereka berpura-pura seperti Mu'tazilah. Kalaupun Ahlus Sunnah yang berkuasa, mereka mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Hal ini bukan tidak sengaja, tapi wajib dibuat bagi mereka. Dan ini salah satu dasar kepercayaan mereka. Orang yang belum pandai bertakiyah belum boleh dinamakan Syiah. Jadi ini suatu kewajiban bagi mereka untuk menyembunyikan keyakinan mereka, untuk bersembunyi dari kekuasaan. Karena pada masa itu kaum Syiah diburu, ditekan, ditindas oleh suatu pemimpin pada masa itu yang anti dengan golongan Syiah, sehingga mereka menghalalkan untuk menyembunyikan keyakinan. Ketika mereka sudah dominan, sudah menguasai kekuasaan, maka mereka secara terang-terangan mengakui bahwa mereka paham Syiah. Selanjutnya tentang hukum agama hanya buat umum. Kaum Syiah Ismailiyah di Pakistan menfatwakan bahwa hukum-hukum agama yang terdapat dalam Al-Quran hanya berlaku untuk umum, untuk rakyat banyak, dan tidak berlaku kepada imam-imamnya. Karenanya imamnya boleh berbuat sesuka hatinya, tidak berdosa. Imam tidak terkait dengan hukum-hukum, ya, karena hukum-hukum Quran itu, hukum-hukum Islam itu hanya berlaku untuk rakyat atau masyarakat awam. I'tikad atau pemahaman ar-raja'ah. Ar-raja'ah ini artinya kembali. I'tikad di mana ini adalah pemahaman yang aneh. Kenapa aneh? Karena mereka mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, dan imam-imam Syiah lainnya akan hidup kembali ke dunia sesudah lahirnya Imam Mahdi. Dan ketika kembali pula ke dunia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, ya, Muawiyah, Yazid bin Abi Waqqas, ketika itu menghukum mereka. Pemahaman ini mereka menganggap bahwa Umar, Abu Bakar akan disalib, Utsman akan disalib di kayu. Demikian pula kata Syarif Murtado, salah satu ulama dari Syiah. Selanjutnya tidak menerima qiyas. Ya, golongan Syiah tidak menerima qiyas karena mereka hanya bersandarkan kepada wahyu dari Tuhan. Ya, hukum-hukum mereka dari Tuhan. Adapun qiyas-qiyas dalam Islam mereka tidak percaya. Selanjutnya tentang nikah mut'ah itu halal bagi mereka. Jadi suatu fatwa yang paling populer di kaum Syiah ialah menghalalkan nikah mut'ah. Cara nikah mut'ah itu ialah bahwa dua orang laki-laki dan perempuan tanpa wali dan tanpa saksi nikah dengan akad. Ya, mereka menikah tanpa wali, tanpa akad. Dan ada sebagian yang beranggapan bahwa mereka menikah dengan wali. Siapa walinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iddah wanita yang tercerai dari nikah mut'ah ini adalah 2 kali haid wanita yang berhaid 45 hari bagi wanita yang tidak berhaid. Ya, jadi iddahnya itu tidak lama, tidak berbulan-bulan, hanya 45 hari ataupun 2 kali haid wanita. Lalu yang kemudian talak 3 sekaligus jatuh 1. Ya, mereka beranggapan bahwa kalau mereka mentalak 3 istri mereka, maka itu hukumnya jatuhnya 1 kali talak. Baik, itulah pemahaman aliran golongan dalam Syiah. Semoga kita mampu mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan, dan kita tetap berpegang teguh kepada pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari pembahasan kali ini, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang mengganjal, mari kita diskusikan secara ilmiah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.